الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: وممحوة بأحادية ذاته. Kata-kata yang akan datang ini sambungan daripada kata-kata yang sebelumnya, yaitu al-aqwanu thabitatun bi-itsbatihi wa mamhuwatun bi-ahadiyati dzatihi. Itu matan daripada hikam. Bermula kisah alam semesta dalam bentuk bermacam-macam kisah adalah kisah itu ada. Namun kisah itu jadi ada karena mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lading itu ada kisah. Kenapa lading itu ada kisah Bapak Pagat dan Bata Tatak? Karena lading itu kisah Allah jualah yang Bata Tatak dan Bapak Pagat, maka jadi ada kisah lading. Seandainya lading itu ditujukan mengesahkan dirinya, bahwa dirinya nang Bata Tatak misalnya, bahwa dirinya nang Bapak Pagat, maka tidak ada kisah ke situ. Kisah lading Bapak Pagat itu kadada. Kisah lading Bata Tatak itu kadada. Maka di dalam kisah lading itu jadi ada kisah karena mengesahkan Allah, bukan mengesahkan lading. Justru karena mengesahkan Allah, lading itu ada kisah. Lalu dikisahkan lading Bapak Pagat, lading Bata Tatak dalam bahasa majas, yang arti majas yang disambat lain dari yang dimaksud. Maka kisah lading Bata Tatak itu ada, kisah lading Bapak Pagat itu ada. Namun yang dimaksud dengan kisah lading itu adalah kisah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambat kisah lading, namun yang dimaksud kisah Allah Ta'ala. Ini bahasa
mantik. Ini bahasa majaz. Amun lading itu mengesahkan dirinya bahwa dirinya itu nang betatatak dan bepapagat, itu tidak ada. Tidak ada kesah lading betatatak, tidak ada kesah lading bepapagat. Maka lading itu seperti kededa kesah. Dan memang benar ingat kededa kesah. Hingga hilanglah pandangan hati orang yang ma'rifat kepada lading. Walaupun matanya memandang lading, tapi hatinya kada menaguk lawan cerita lading itu bepapagat, lading itu betatatak. Yang ditaguk oleh hati adalah bahwa kisah lading bepapagat ini ialah kisah Allah subhanahu wa ta'ala yang bepapagat dan betatatak. Namun ada cerita lading karena memang untuk mengesahkan Allah. Ada kisah lading itu. Begitu juga kisah obat itu ada. Bukan obat itu kadada, ada. Kita japai bentuk obatnya. Cuma ini kisah apa? Kisah tentang Allah. Lalu jadi ada kisah obat. Jakannya kisah melulu mengesahkan obat. Obat itu kadada kisah. Obat itu tidak ada cerita. Kalau obat kadada kisah, obat kadada cerita, maka kada syai'a, sama hukumnya seperti kadada sesuatu lalu. Sama dengan seperti hukumnya obat itu dihukumakan kadada. Sudah dicontohkan oleh ulama matahari di dalam baskom. Disebut ada matahari di dalam baskom. Disebut ada, memang disebut ada karena mengesahkan matahari yang di langit. Justru itu ada cerita matahari di baskom. Seandainya guna matahari yang di dalam baskom itu mengesahkan benar ada matahari di dalam baskom, itu didustakan dan tidak dibenarkan. Karena kenyataannya memang matahari kadada mengesahkan dirinya ada di dalam baskom. Yang ada kesahnya di dalam banyu baskom tadi ada matahari di langit. Justru karena mengesahkan matahari di langit, ada kisah matahari di banyu. Kisah matahari di banyu, ada 2 baskom, ada 3 baskom, ada 4 baskom, tidak menyebabkan matahari itu 2. Tetap matahari itu 1. Maka baskom pertama kita umpamakan lading. Baskom kedua kita umpamakan itu napa obat. Baskom ketiga kita umpamakan tukang urut. Ketiga baskom adalah matahari. Tapi kisahnya tidak ada lading itu bepadah unda bepapagat. Bahkan dia ngomong unda kadada kesah. Yang ada kesah itu. Obat juga begitu. Tukang urut juga begitu. Nah, maka disebutlah dalam istilah tasawuf ini lading. Kisahnya menatak daging. Itu kan kisahnya. Maka saat memandang lading, mata hati tauhid berkata, lading kededa. Maksud lading kededa mengesahkan dirinya betatatak. Tidak terdengar di telinga ahli tauhid bahwa lading itu ngomong unda nang kawa betatatak. Tidak terdengar. Kada terdengar di hati orang nang bertauhid, lading itu punya kisah.
tentang inya kawa bertatatak dan berpropagat, hingga kada masuk si lading ini ke dalam hatinya orang yang bertauhid. Terus lading ini ada kisah. Kalau ke dirinya tidak ada kisah, tapi kalau kepada Allah ada kisah. Karena memang lading kisah Allah. Lalu adalah cerita lading. Maka lading yang mencungol, yang dibahirkan oleh kudrat, dibahirkan oleh tahsis irada, dibahirkan oleh inkisafnya ilmu, ini mengesahkan akan Allah. Maka lading yang ada ini ada kisah. Kisah siapa? Kisah Allah. Kalau kisah dirinya kereda, kisah Allah ada. Artinya di lading ini kalau kisah Allah ada, kisahnya kereda. Maka lading ini di dalam kisah tasawuf disebut dengan martabat wahidiyah. Martabat yang telah mengesahkan tentang Allah, bukan Allah tapi kisah Allah. Jadi cungolnya matahari di dalam baskom itu mengesahkan akan adanya matahari di mana? Di langit. Nah, maka bicara matahari yang di dalam baskom, bicara matahari yang di dalam baskom, istilah tasawuf wahidiyah. Wahidiyah. Kita itihi di dalam baskom tadi matahari ada, batu gerhana pulang. Misalnya, kalau kita melihat dari terang matahari tadi sepolnya, seutuhnya. Nah, kita memandang matahari yang di dalam baskom itu adalah tergantung hatinya kita. Nah, diumpamakan kaca spion, hati kita tuh mencengangi kaca spion tadi, meitihi kaca spionnya, kami itihi cewek nang di dalam spion. Itu hati aja yang bicara. Apabila mencengangi spion, semata-mata mencengangi spion, maka orang itu sama. Mencengangi lading semata-mata kisah lading yang dicenganginya. Karena kisah lading kedada berarti dia mencengangi barang nang kadada. Lalu dia mengesahkan barang nang kadada, tentu ditertawakan oleh ahli tasawuf. Barang kadada dikisahkan. Ini mencengangi kisah lading. Perasaannya lading itu ada kisah. Akhirnya terjebak dia. Takutnya sama lading, mengharapnya sama lading, sepenuhnya terdindinglah dia dengan lading. Fatahu, maka menghilangkan pandangan inya tadi akan wujudul anwar, akan sebenarnya kisah yang harus dicenanginya lain itu sebenarnya kisah inya telelek, kisah palsu, harusnya ada itu yang dicenanginya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertama memudahkan aku berpendek, kedua memudahkan otak ikan memaham, agar kita sama-sama paham. Yang penting paham. Manakala mata hati orang tadi tujuannya mencengangi wanita yang di dalam spion, maka sama orang itu mencengangi lading, tapi tujuannya memandang kisah lading dalam artian kisah yang sebenarnya, yaitu kisah Allah.
Jadi dia memandang lading tujuannya mencengangi kisah yang sebenarnya, lalu tercengangilah dia akan Allah Ta'ala. Siapa nang kawa bertetatak? Allah. Siapa nang kawa berpagat? Allah. Dia dengan terperinci jelas mengesahkan Allah dengan bukti di hadapan matanya, jelas nyata. Tok pagat daging ham nyata kadadinya. Terus cari bukti lagi di hadapan mata anda melihat dia bahwa Allah kawa bertatatak, kawa berpagat. Di mananya tahu karena nampak kisahnya. Nampak kisah atau kesimpulan pandir yang nampak ini kisah Allah, bukan kisah lading. Maka tenggelamlah lading di dalam kisah Allah. Jelaskan? Jelaskan dulu. Lalu manakala lading tadi sebagai kisah Allah, sebagai kisah Allah, cerita lading itu diungkap. Lading bertata, lading berpaga, obat menyembuhkan penyakit, tukang urut menyenangkan kesilahu. Diungkap, mengungkap kisah ini adalah kada salah dengan lurung bahasa majas. Bahasa majas. Kita sudah kada perlu tafsir bahasa majas. Kada perlu tafsir, timba jukung, kada perlu tafsir, ngerti udah, jelas, paham? Nah, bila mengesahkan lading, ni lading bapak pagat, ni lading bapak bertatatak, ni obat menyembuhkan penyakit, apalagi, ni dok apa tukang urut menghilangkan kersi, lahu. Itu ngarannya makom cerita martabat wahidiyah. Diumpamakan oleh ulama tasawuf, wahidiyah ini dengan bahasa majas dimisalkan gelombang menghampas kapal. Antara gelombang dengan banyu, ini bahasa. Mana gelombang, mana banyu? Jadi banyu itu umpama matahari nang di langit. Adapun gelombang itu umpama matahari di dalam baskom. Itu tuh umpama itu. Semuanya umpama ini supaya kita paham. Kita ini bungol lawan tambuk-tambuknya. Satu, nang kedua nih nang dikesahkan ini kisah rasa. Jaka beikong mengesahkan orangnya nyaman rasanya manis lah ya, manis kan gak pedang, manis dipang kayak itu jadi habis pandir. Nah, kalau kaca pembesar kita andak berhadapan dengan matahari, maka terbakarlah korek api ya. Nah, kita katakan kaca pembesarlah yang menyucul korek api. Padahal yang menyucul adalah matahari nang di langit, cuma nampak di kaca pembesar, ya. Lalu menyucul korek, tapi disebut bahasa majas nang di dalam kaca pembesar ini nang menyalai korek api. Namun bahasa majas tidak menduakan matahari. Dipadahkan gelombang menghampas kapal. Benar secara bahasa majas. Ada gerang gelombang. Gelombang itu adalah ada kisah matahari dalam baskom tadi, ada gerang matahari dalam baskom tuh. Kada mundiri matahari itu kada kisah. Lalu nang ada kisah matahari ini juga menyilawakan benar lawan unda. Habis sudah nanjarna menjanaki silau ya. Nang dipenderi matahari dalam baskom, namun nang dimaksud matahari nang di langit. Jadi menyambat matahari nang di dalam baskom menyilaukan itu bahasa majas.
dan itu yang kita praktekkan sehari-hari. Kapal gelombang menghampas kapal, batu karang pecah dihempas gelombang, orang mati dihampas gelombang, itihi bujur-bujur nang mana gelombang nang mana banyu. Apabila dikatakan lading yang memagat daging sama dengan gelombang menghampas kapal, namun tetap air juga adanya. Ujung orang berhegi mengisahkan cerita hidupnya dengan orang tuanya, bah mak, dengan jujur ulun kisahkan hidup ulun di pesantren ini senang dan gembira, walaupun kadang-kadang hidup ulun bermacam-macam ujian, penuh dengan gelombang-gelombang kehidupan, dihempas ke kanan ke kiri, hampir tenggelam, bah ujungnya nih kirimi duit. Menulis ke rumah anak pesantren, dihampas oleh gelombang ke kanan ke kiri dan hampir tinggalan, tapi bahai ulun kada takutan lawan gelombang, karena gelombang itu air juga adanya. Waduh, ujungnya kirimi duit. Lading, buat apa kita takut sama lading? Pistol, buat apa takut sama pistol? Kita tahu pistol itu kisah apa, kita tahu lading itu kisah apa. Nah, tapi kan yang fakta, yang nyata, kisah lading ada dalam bahasa Majas, itu disebut wahidiyah. Jelas? Paham? Ada lading, ada obat, ada tukang urut, ada apa lagi, ada lampu, semua ini kisah secara Majas, namanya wahidiyah. Itu dulu. Kalau kita buka hakikat, jangan ada kisah gelombang, jangan ada kisah lading, jangan ada kisah obat, jangan ada kisah tukang urut, melulu bulat kisah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain, hanya Allah Ta'ala aja dulu yang dikisahkan. Jangan mengisahkan dulu ada lading, ada matahari, ada bulan, ada injang, ada dulu. Melulu kisah Allah, melulu mengisahkan matahari yang di langit aja dulu. Jangan disambat ada matahari di Beskom, ada matahari di Banyu, jangan disambat. Melulu kisah matahari yang di langit saja nang aslinya, maka martabat itu disebut ahadiyah. Hingga di sini nanti disebut ahadiyah itu laut kada bergelombang, wahidiyah itu laut bergelombang. Secara nyata ahadiyah itu Allah di dalam rahasia yang belum cumul mabhar dan cerita dan kisah seikum dua-dua, belum ada majuhar, belum ada kisah, belum ada cerita. Melulu Allah muhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang tidak ada yang tahunya kayak apa inya kecuali inya sendiri. Tidak ada yang tahu cerita inya kecuali inya sendiri. La ya'lamullaha illallah, yang disebut di dalam kitab-kitab tasawuf hukumnya la ta'ayyun. Artinya Allah itu ceritanya lawan nang lain belum nampak, tapi hanya Dia yang tahu tentang Dia. La ya'lamullaha illallah. Disebut makom itu ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Siapa yang derajat seperti ini diizinkan oleh Allah sebagai
apa? Kemampuan dan kebesaran yang luar biasa, kemuliaan yang dikasih oleh Allah. Qul, katakan olehmu hai kekasihku, engkau saja yang mampu. Huwallahu ahad. Nggak ada orang yang semakam dengan Rasulullah, nggak ada orang yang semartabat sama Rasulullah. Yang disuruh huwallahu ahad hanyalah Rasulullah. Qul ya habibi huwallahu ahad. Ini kisah tentang Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu seaslinya ini jangan tahu. Minggu aja tanya mana nang kayak apa gerang ulangnya karena tahunya mukhalafatuhu ta'ala lalu sidin berkesah banyak kesah sidin. Jadi sidin bercungol dengan obat, sidin bercungol dengan apa tadi lading, sidin bercungol lawan apa tadi tukang urut misal yalah. Nah, sidin becungol itu, sidin becungol ngarannya berkesah terbuka sudah, terbuka asal dasar tinggalan bulat rahasia nang kada kawa diungkap-ungkap kayak pergeran Allah Ta'ala. Lalu seandainya diumpamakan matahari yang di langit itu nggak ada satu orang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya, lalu dia bercerita di dalam beskom, ya cungol kesah, yang cungol tuh kisah indolah matahari nang di langit lah kebanyu ada, matahari nang di langit lah kebanyu ada. Ini nang dimaksud kena la ainahu, bukanlah matahari nang di dalam beskom, iya matahari nang di langit lain. Bukan matahari nang di langit itu turun ke beskom ada, tatap saja di langit. La ainahu, bukanlah matahari nang di dalam beskom ini iya nang di langit, enggak, tetap nang di langit tapi nampak di dalam beskom. Ini bergamatlah telingalah dibukalah yang pampan. La ghairahu, bukan pula lain dari nang di langit. Maksud bukan pula lain, maksudnya kisah nang di dalam beskom ini ialah mengesahkan nang di langit. Maka dipadahkan iya tia lain, dipadahkan lain dia iya. Cecengangi ke matahari dalam beskom dengan dipadahkan iya mustahil ada mau apa matahari nang di langit turun ke beskom. Tapi dipadahkan lain tiap kawa kita melihat nang di langit dengan memandang matahari di dalam, itu yang disebut la ainahu wa la ghairahu dalam istilah kita. Ini supaya yang membuat kita paham. La ainahu wa la ghairahu, dipadahkan iya dia lain, dipadahkan lain dia iya. Mun dipadahkan iya berarti Tuhan berturun berlutut ke dalam beskom. Amunnya dipadahkan lain, kemana mencari Tuhan ceritanya? Kemana mencari? Ini pang kisahnya sudah, ini pang ceritanya. Jadi dipadahkan iya, tapi mbak diliti lain. Kenapa jadi lain? Karena nang aslinya ada aja tetap di situ. Nang ini bukan nang itu nang turun ke sini. Nah, ladin betapa pagat daging ujar cerita nih kurangnya dah abah kampung nih kurangnya dipadahkan iya mustahil mau bang Tuhan jadi ladin berkapiran kafir bujur ada kafir enjang, tapi dipadahkan lain ia nampak dia jelas kisahnya di ladin. Berarti paling indah kalimat,
dipadahkan lain iya, dipadahkan iya lain. Indahnya kalimat keluar dari Siti Bilqis, istrinya Nabi Sulaiman, ka'annahu hu, nang kaya iya tapi lain, tapi iya, bukan hu tapi bukan wa gairuhu, tapi ka'annahu hu, nang kaya iya tapi lain, tapi iya. Kamu Muhammad ya. Oleh karena itu dirasa anaknya kau dipandir. Jadi melihat nih, apa ngarannya nih, lampu, siapa bilang Allah hilang? Melihat kipas angin, siapa bilang Allah pada kelihatan? Nampak banget Allah Ta'ala. Lalu bolehkah kita ngomong Allah Ta'ala menerangi alam semesta? Silahkan. Tapi bahasa yang dipakai di bahasa sekarang, lampu yang menerangi. Itu bahasa kita. Jadi masing-masing ada bahasa halabiu lain, babai lain. Nah, bahasa orang ma'rifat, bahasanya yang benar dan sempurna, lampu menerangi. Tapi bahasa dengan bahasa mantik dan majas. Apabila lampu, ya, lading, obat, tuang urut, berapa banyak sebut saja, disebut wahidiyah. Kembalikan ke asal semuanya. Lampu, lading, obat, tukang urut, lampat, dan lain-lainnya dinamai dengan satu nama, dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cerita menyatukan semuanya dengan nama Nur Muhammad disebut martabat wahdah. Maka cerita Allah, kisah Allah ada di dalam Nur Nabi Muhammad. Maka dikatakanlah dalam majas, Nur Muhammadlah yang berbuat. Siapa yang menolongi? Nur Muhammad. Siapa yang memberi makani? Nur Muhammad. Siapa yang menyelamatkan? Nur Muhammad. Bahasa apa ini? Bahasa majas. Bahasa apa ini? Bahasa ahli tasawuf. Bahasa apa ini? Bahasa orang yang mengerti tentang kebenaran. Siapa yang menolong? Allah. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Ini bahasa apa? Bahasa orang polos. Bujur juga. Tapi kan polos itu bisa juga luput. Polos lalu. Coba. Timba banyu dalam jukung. Polos. Ada bahasa yang benar, timba jukung. Ada bahasa polos, gunting kain nang cagar jadi baju, bilanya kada bujur mengguntingnya kena kada jadi baju. Itu polos. Ada bahasa gunting baju. Ada bahasa lagi, kada terlihat Usman. Ada lagi bahasa, kada terlihat biji matanya. Ada bahasa, mengalir banyu yang di dalam sungai. Terus ada bahasa mengalir sungai. Yang dipakai bahasa mereka itu bahasa apa? Tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai. Itu yang dipakai dalam bahasa Quran. Nah, mengalir itu sungai dalam sebutan. Namun yang dimaksud bukan sungai. Pun sungai mengalir, ikan kalau mandi, anak mandi berjalan sungainya, dia silang sungainya. Kata itu pahamannya. Fasalul qarya, takuni kampung, bungol menpolos. Kamana kampung ditakuni? Kurang takuni ahlul qarya. Nang kurang bergana di kampung tuh takuni di mana rumah Usman, kayak itulah. Ini ada takuni kampung polos memaham, iya nang bungol. Polos tuh bisa ya bungol. Itulah lalu terlahir syair-syair yang indah. Orang yang di makam wahidiyah gak akan lupa dengan makam wahdah.
Orang yang di makam wahdah nggak akan lupa di wahidiyah. Ya lalu syair, ya sayyidi ya Rasulullah, dan seterusnya. Mereka bilang ya sayyidi ya Rasulullah, nggak ada bilang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya sayyidi ya Rasulullah, Amani siwaka wa la anwi ala ahadi fa anta nurul huda fi kulli kainatin fa anta nurul الرحمن في كل كائنات وأنت سير النام يا خير محتمل. Lihat kalimatnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah khud biyadi. Ya. Pian aja nang ulun Arab bimbing ulun, tuntun ulun, mali siwa. Tidak ada pandangan ulun kepada yang lain. Ini makam wahdah. Ini makam. Semua benda dinamai dengan satu nama. Kemudian ada makam wahidiyah. Namanya ada ladi, namun hakikatnya apa? Ada obat, namun hakikatnya apa? Ada tukang urut, namun hakikatnya apa? Ada lampu, namun hakikatnya apa? Disebutlah di dalam istilah tasawuf banyak, tapi satu jadi banyak. Ada syuhudul wahdah fil kathrah, ada syuhudul kathrah fil wahdah. Memandang lampu, memandang lagi lading, memandang obat, memandang tukang urut, empat berarti banyak, tapi satu. Jadi yang satu itu nampak banget dengan empat guling tadi tetap satu. Siapa yang satu? Nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada duanya. وَمِثْلُهُ لَنْ يُوجَدَ. Nggak ada duanya. Tapi banyak. Tapi satu. Tapi banyak. Di dalam kitab Risalah Nuramiyah karangan almarhum guru disebutkan bahwasanya ini satu titik. Di dalam titik itu 29 huruf hijaiyah nampak. Di dalam titik di dalam titik itu 29 huruf kelihatan. Itu ngarannya nang banyak kelihatan di titik. Nang banyak kelihatan. Di mana kelihatan? Di titik. Berarti satu kelihatan banyak. Nang dipandang satu, nang dijanaki banyak. Nah, lalu bertulis ba, ta, sa, berapa hurufnya data? 3 le, jim 4. Ujarnya 4 tapi 1. Maksudnya 4 tapi asalnya titik. Nah, hatam menyambat ba tadi masih kada terdinding lawan titik. Hatam menyambat ta tadi kada terdinding lawan titik. Menyambat sa ada terdinding lawan titik. Bahkan ketika menyebut titik kada terdinding lawan ba, kada terdinding lawan ta. Di dalam ta ada titik, di dalam titik ada ta. Maka pandang banyak kepada satu, pandang satu kepada banyak hanyalah istilah semata.
Bukanlah satu memandang mendinding yang banyak, bukan banyak mendinding yang satu. Maka minum dulu. Berangkat. Iya. Jadi awal-awal yang harus kita jalani, yang kita ingat kisah kita kadeda itu dulu. Kisah kita ini kadeda. Nah, mana nih hadir ini kan ada kadang-kadang kita jalani Tuhan. Nah bisa berurut kita nih hati aja kalau senang kita muntung bore di hati aja unda ada kisah. Jadi hatan berurut tuh unda ada kisah itu aja dulu. Kedusan deh aku ini tahu lah kan tahu aja kalau aku ini perantara aja Allah kedusan tukang urut bore lah nah hadir nih nah jadi tukang urut malam ini kedusan lagi bener itu ini perjes. Rasa yang penting katanya pandir bang. Rasa itu belum tentu pandir. Ini pejahat. Pertama yang dipandang aku kadeda kisah itu aja dulu. Ini kondok namanya aja. Oh itu kan ya kita ini sebut saja. Allah boleh. Beranai aja bisa dipendar itu. Senyum aja kita. Kenapa? Yang penting kita jaga bilanya hendak cungur buang tempeleng. Bila kisah kita hendak cungur buang injak. Kita ada kisah. Jadi kasih itu aja dulu tak. Kita ada kisah. Nah manfaatnya apa? Pujian kada masuk awak kita. Datang di mana kena puji mengkerja kisah. Datang di mana kalau apa tak ambung kerja kisah. Nah itu nang tukang urut. Kemudian nang mana lagi tukang apa nang macam-macamnya kerjaan. Ada nang bisa bawa rumah, ada nang mengajar, ada nang melajari mengaji, ada melajari kitab, ada nang melajari ini, ada nang melajari itu macam-macam melajari. Ada nang laki mau ongkosi bini, itu kan kisah semua. Maka nang kita pandang nang jaga bujur dulu unda kadeda kisah itu aja dulu tanda tangani selesai. Dalam hati lu sedih pandir pina membungol aja orangnya dasar bungol. Kembalikan ke wahdah walaupun nang dipandang wahidiyah. Untuk apa? Untuk mengenal ahadiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada wahdah, ada wahidiyah. Itu aja tuh yang kalau dibuka, kalau diungkap. Karena bilanya terlalu ungkap begundul tuh, bilanya kuyak lagi kadanya rambut nampak dirah nang keluar padih mengkanawiyah undar kisah itu aja dulu. Jadi karena kita nolongi orang makasihlah sama-sama kayak itu aja. Biarkan dia berbahasa dengan bahasanya, silakan. Kita aja jangan merasa situlah inilah lancar banget menolongi orang hanya ada tahu ya. Nah ini balung lagi balung makrifat lagi balung. Maka orang kada makrifat ini minta dipujinya penyinggungan ya. Orang kok kada ada nama memujinya inya nama kisah. Ini tahu lah jabatan dah abang nih. Nah bukan yang kawan. Oh udah tadi mang tadi jaga banyu leding bang ada jalan sambil bertahajud. Jalan nih sambil bertahajud. Berkisah lah, apa maksud tuh? Ya maksudnya mungkin minta pujian, menampaikan dirinya hebat, harap semua itu kenapa? Karena kada ma'rifat. Ma'rifat yang pertama seorang kadada kisah. Nah, lading tadi kadada mengesahkan dirinya berpropagat. Awak kita seikungani kadada mengesahkan kita bisa apa-apa. Kadada, ayo cari kadada. Kita kalau mengacak nih. Napa cangkir
Tidak ada cerita bahwa kita kawama ngajak, kawama angkat. Kita ada kisah tentang itu. Menjadi kawat angkat ini kisah orang lain kisah kita. Kita ada kisah. Selesai dulu. Nah itu dulu toh. Lalu sama-sama duduk dulu. Di mana? Di kehambaan. Seorang ada kisah. Dan duduk bujur-bujur lawas-lawas selawasan di kehambaan. Kalau udah kisah tadi bang, ya, ini supaya paham lawan kalimat kena wa mamhuwatun bi ahadiyati dzati. Kita ini ada kisah. Itu judul dia mana? Lan anu nantua sama-sama ulun pian bertahan kita kada ada kisah. Orang memuji lain kita toh bisa. Kita di dalam hati ja rusak selain unda borenya. Mariban manusia bore. Situlah wanita bila urut sekali japai jampir boh. Seorang ini pada perantara aja. Nang ianya kan Allah Ta'ala juga. Amplop orang tadi ingat memberi. Amplopnya mana jangan tadi mau pada perantara. Tadi mau pada kata umpat apa-apa. Kata dulu ngamplop pengamai. Hanya langkah kedua. Nah. Berarti unda pada di sini. Kada kawaba apa-apa. Berarti berjalan ini kisah siapa? Kisah orang. Berduduk memang kisah orang. Berpanggil memang kisah orang. Siapa gerak orangnya toh? Belajar itu pertama. Lalu jalan ada dua. Ada yang memadahkan Allah, ada yang memadahkan nur Nabi Muhammad. Lalu yang afdal yang mana? Semua orang tasawuf bilang jalan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kisah nyata itu kisah nur Nabi Muhammad. Adapun kisah Allah adalah rahasia yang kada kawa dibuka-buka. Terbukanya manakala ada kisah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang penting itu aja dulu. Unda kada ada kisah, nah ada kisah orang. Jangan disambung. Orang tuh ya unda nah bongol. Nah ini yang banyak terjadi di kampung-kampung nama ngaji jam 2 malam sampai subuh. Ini ngajar ilmu makrifat nah. Ini kada awal dilajarkan di tengah orang banyak berduaan aja. Atau bertiga berempatan aja. Kada. Ya nang lalu kita ada kisah. Nang ada orang aja. Orang tuh ya kita. Berarti nyawa mengesahkan nyawa. Iya nang lalu koyok no. Duduknya kan model kayak orang nang koyok tadi pak. Maka di warung tuh menghina orang aja kawian lah. Masih sembahyang kan oleh luang burik. Masih pikir aja lagi pembicaraan masih menganak. Siapa menghina syariat kafir? Masih lagi yang mau bicara kulit pahit. Emang kulit durian coba kulit jambu manusia. Cirinya orang terbuka hijab kada pernah menghina orang lagi. Kalau bujur melihat orang kada pernah menghina. Kalau masih menghina orang datang dari mana? Terbuka hijab. Waninya menghina siapa? Mun bujur dia makrifat. Mun yang ada bujur makrifat ketahuan juga menghina orang. Ada ulama di sana, ulama nang apa nang itu aja. Menghina. Oh itu kulit tadi aja. Itu kada tahu diisi aja. Tahu isi itu larang mulai. Menyambati ada nang orang terbuka hijab asal aja bujur unda kada ada kesah nang ada kesah orang siapa aja dihormatinya
sampai tahi lancung dihormatinya. Artinya ada wanita menghina itu bujur terbuka hijab. Amun nang masih mahapak lagi ngalanjingin mahapak kok lah ketahuan sumat mahapak sumat menghina orang ulama. Jangan ulama nang hina nang bungol jadi hapaknya eta orang bungol. Paham nggak? Lah ikam nurnya kita nih dibukakan hijab kedua nih mapak bujuran tak tadi kucing udah nih mapak kita siapa gerak tadi kucing tuh asal kita buka nyamun pinandu paham mun kada pinandu marina dihantamnya nya kada pinandu mentedunum lonon tuha tu marina nyobong oleh jangan marina di punya balahi. Wa mamhuwatun li ahadiyati zatih. Bagaimana kita membaca? Bermula alam semesta ini kadada kesah. Kalau kita membicarakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dalam artian kisah tentang Allah sahaja yang tadi disebut ahad. Tidak ada kisah matahari di dalam baskom, tidak ada matahari di dalam banyu, melulu matahari yang di langit. Belum ada kisah Nur Muhammad, belum ada kisah lading, kisah obat, kisah ini, wara, kisah Allah Ta'ala aja. Ngaranggin kisah Allah Ta'ala aja. Nang aslinya, bukan ada nang palsunya, nang aslinya, maka semua alam ketika itu tak ada cerita. Lalu cungol alam hatam mencungol tadi apakah inya punya kisah dirinya kedada kisah inya jadi ada karena mengesahkan Allah Ta'ala maka alam tetap dalam ketiadaannya dari sekarang dulu dan akan datang saat belum diulah alam saat belum diulah lading jelas kedada saat belum diulah lading memang berbeda. Saat ada lading tidak ada mengesahkan dirinya itu ada. Dirinya kawal bertatata, maka lading itu dianggap masih hukum berbeda. Sekarang ini pun lading tidak bisa kesah. Mana jadi ladingnya ada karena mengesahkan Allah Ta'ala. Maka sebelum ada lading itu kereda kesah, saat ada pun lading itu kereda kesah. Saat matahari belum cungol di dalam baskom, matahari itu memang kadada. Saat cungol pun matahari di dalam baskom itu tetap matahari kadada. Kiki dia pakai tangan berada matahari sebelum cungol kadada, saat cungol pun kadada. Yang ada hanya kisah yang hilang. 1000 baskom tetap matahari satu. Nah, mudahan paham. Man nazara ila ahadiyati zatih, barang siapa membicarakan zat Allah semata-mata sebagai zat yang esa, belum ada cerita makhluk sedikit jua pun. Nur Muhammad belum ada. Jangan dipandang Nur Muhammad itu ada dulu. Jangan diceritakan dulu. Wara Allah Ta'ala aja. Lam yajis lil akwani thubutan wa tahaqquqan. Enggak ada. Alam ini punya kisah dan punya kenyataan. Hina izin ketika itu. Wa innama laha thubutun, hanya saja alam ini ada kisah. Kita umpamakan tukul tadi. Kita umpamakan obat tadi. Di mana? Fin nazari ilal wahidiyah. Ketika ahadiyah nggak ada alam. Nyetuan aja hanya serongan ada. Sidin belum begawi. Sidin belum beolah. Ahadiyah namanya. Lalu sidin beolah. Pertama nang diulah sidin Nur Muhammad disebut wahdah. Lalu dari Nur Muhammad tadi mencungol apapun yang ada disebut wahidiyah.
Maka wahdah diumpamakan titik, wahidiyah diumpamakan huruf. لأن الأحدية عند العارفين هي الذات البحث أي الخالصة على الظهور في المظاهر. Artinya ahadiyah menurut orang tasawuf zat semata-mata, kosong daripada betampai. Artinya belum ada Nur Muhammad, belum ada makhluk. Wahwa artinya zuhur al-akwanu alam, belum ada alam. Wal wahidiyatu, adapun wahidiyah hiya zatul zahirah, yaitu zat yang sudah nampak fil akwani, tapi ceritanya ada di alam semesta. Alam semesta ini bahan asalnya Nur Nabi Muhammad. Nah, huruf apa aja asalnya titik, nah, huruf alif titik asalnya, huruf ba titik asalnya. Maka di setiap huruf pasti ada titik, dan di setiap titik nampak akan ada huruf. Antara huruf dan titik bukanlah berbeda. Barang siapa memandang satu pasti terpandang yang satunya. Barang siapa memandang banyak pasti terpandang yang satu. Bila terpandang satu pasti terpandang yang banyak. Antara banyak dan satu hanyalah istilah semata. Fayakunu lil akwani hina idzin subutun. Maka ketika alam ini mengesahkan Allah Ta'ala, maka ketika itu subutun dipadahkan ada. Jadi Nur Muhammad itu ada, dan lahirlah dari Nur Muhammad macam-macam nama, yang semua itu adalah asalnya apa. Orang bahari itu banyak memisalkan dengan misal-misal sederhana, bahwasanya kain tapih asalnya adalah benang, benang asalnya apa? Kapas, kapas asalnya apa? Sutra, apa? Kepompong lah, kupu-kupu. Jadi mau dipadahkan tapih boleh juga. Mun dipadahkan pandang asal boleh juga. Ya nang lamu Habib Ali huwa nur yahdil hadirin itu yang aslinya. Nurlah yang kita dapat petunjuk nur, kita jadi alim nur, kita jadi kawamakan nur, semua. Nur yahdil hairina wa fil hashri lil mursalina di akhirat Nur Nabi Muhammad bagaikan naungan buat menenangkan semua yang ada, termasuk para nabi dan rasul. Yalah. Ya Rahman balligh habibi risalatan. Wahai orang yang sedang menuju Rasulullah, yang sudah sampai kepada Rasulullah, sampaikan salamku dan suratku kepada kekasih. Biharfin minal aswaq yahnu hijabuhu.
surat yang kutulis dengan huruf-huruf kerinduan yang dibaca terasa nyaman di dalam hati setiap hija-hijaan huruf. Allah maritu, masya Allah. Ini orang makamnya cinta sama Rasulullah udah tenggelam bulat. Maritu faka nadzikru Quran li'illati, garing aku ketika nama kekasihku disebut. Beliau datang, beliau hadir, sigar awakku, berdiri aku, hadir aku, tungol aku, berkumpul aku dengan kekasihku. Maritu fakana dzikru Quran li'illati. Allah, baru disebut nama kekasih datang udah sigar langsung. Ayang datang, ada kegampangan. Allah. Ya nang lalu Habib Ali, ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Wahai Allah, muliakanlah mata ini, jasad ini dengan memandang muka kekasihmu. Amin, amin. Walidha yaquluna. Kenapa jadi subut? Bi'tibari zuhuril haqqi fiha. Karena memandang kisah Allah di situ nampak, lalu ada kisah lading, lalu ada kisah pohon, lalu ada kisah obat. Mengesahkan Allah lalu ada kisah pohon. Jakanya kada mengesahkan Allah, mengesahkan pohonnya, ada kisah pohon sebenarnya. Jangan kada mengesahkan Allah, mengesahkan ladingnya, kada ada kisah lading. Nang jadi lading itu ada karena mengesahkan Allah. Lalu ada itulah lading, subut. Nah lalu ini mudah insyaallah dipaham setelah diterangkan tadi. Walidha yaquluna bilisanil isyarah, mereka lalu berkata dengan bahasa mantik. Wal ahadiyatu bahrun bila maujin wal wahidiyatu bahrun ma'a maujin. Nah ini istilah mereka. Bermula ahadiyah itu laut tanpa gelombang, bermula wahidiyah laut yang bergelombang. Nah udah jelas kan? Jadi orang bilang gelombang yang menghempas kapal, oh boleh, tapi hakikat gelombang apa? Ya banyak. Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah luar biasa dan tidak pernah terbagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslul asya, asal segala sesuatu, bahan baku. Semua yang ada ini bahan bakunya beliau. Dan beliau itulah orang yang pertama yang cungol. Berarti beliaulah orang yang mengesahkan Allah. Beruntung beliau, mulia beliau, hebat beliau. Dipilih Allah sebagai khalifah yang asli. Dipilih Allah sebagai tukang mengesahkan. Sungguh Nabi Adam kalah, Nabi Nuh kalah, Nabi Idris kalah. Dengan apa? Dengan karena beliau pertama yang dipilih Allah. Oleh karena beliau permulaan yang dijadikan, beliaulah imam alam semesta. Ketika Isra dan Mi'raj semua mundur, Jibril mengisyarat, pian ya Rasulullah yang jadi imam. Ketika itu semua nabi, semua rasul ngumpul di Baitul Maqdis. Rasulullah menjadi imam salat 2 rakaat. Detik itu juga Nabi berangkat ke langit pertama, bertemu lagi dengan Nabi Adam. Nabi Adam yang di bawah maqam Nabi Muhammad di Baitul Maqdis ada, di langit pertama ada. Nabi Adam, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Musa di langit kanan, di Baitul Maqdis umpat sembahyang, di langit kanan ada juga. Ada
di mana-mana. Itu Nabi Musa baru, apalagi Nabi Muhammad. Pintu langit tidak diberi izin untuk dibuka. Siapapun nggak ada yang boleh masuk ke pintu langit. Kalau Jibril mengetuk pintu, siapa di luar? Kata yang penjaga pintu, Jibril. Wa man ma'aka? Siapa yang beserta engkau? Nabi Muhammad nang ampunnya langit. Tak sampai. Tuan rumah yang datang. Nggak kau bingung dah. Di ruang hulu sungai itu baca ramah, saya mikratnya udah agak hulu juga Bang. Siangnya orang Jibril, kamu siang tanya timah. Kan Nabi Muhammad tuh bisa anak Fatimah, tanya timah. Itu tukang kisahnya, yang orang hulu sungai, katanya Jibril Bang, orang hulu sungai. Tanya timah. Masuk Nabi ke langit pertama. Oh, tak dapat kalau Nabi Adam. Berdapat ruang malaikat, himung bubuhannya. Nabi menjajak langit pertama, naik langit, surga dibukakan, neraka dibukakan, ampunnya. Ayo siapa yang menang? Kada diizinkan dulu sebelum mati, ini ampunnya, dia belum mati. Anak kesalahan sidin, surga jadi ada sidin, sababnya neraka jadi ada sidin, semenjak sidin hendak masuk. Ayo saya kemarin nih mesam malakal maut, mesam malaikat malik, mesam lawan Rasulullah, sampai bahabar Jibril, wahai Rasulullah, Malik tuh harus senyum, ada suanya anu tugas penjaga neraka, kalau senyum. Datang Nabi Muhammad senyum. Artinya Malik itu ada parangutan. Buktinya bisa aja senyum. Dijelajahin sidin jangan Isra Mi'raj, khatam lahirnya di arah ke barat, ke timur, semua diberitahu. Ini. Jadi dari hadis itu sudah tahu Rasulullah. Jangankan Rasulullah, ibunya Abdurrahman bin Auf yang namanya As-Saffa membidani Rasulullah, mama Abdurrahman bin Auf nih. Kalau Rasulullah lahir dibantu oleh siapa? Para bidadari dari surga. Siti Maryam 4, Asiyah 4, yang bakal jadi istrinya baginda Rasul. Itu manakala megang Rasulullah, Roma tuh kelihatan beliau dari Mekah. Ibu Abdurrahman kasat ketika megang Rasulullah. Nadartu ila ba'di qusurir Rom. Kelihatan sidin kerajaan Roma tuh. Sidinnya di Mekah waktu itu melihat megang Rasulullah. Halimatus Sa'diyah megang Rasulullah, udah dapat kemuliaan. Menggantung Rasulullah tambah kemuliaan. Sekarang kita orang beriman, di hati kita Rasulullah, insyaallah mulia. Mali habibun siwa Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Untung beliau. Kenapa? Ya beliau orang pilihan. Pemulaan cungul sesuatu dalam bentuk kisah. Kebetulan Allah memilih yang jadi pilihan Al-Mustafa wal-Mujtaba wal-Mukhtar huwa Sayyiduna Muhammad. Siapa sih yang melarang untuk menyanjung Rasulullah? Apa alasan sih melarang menyanjung Rasulullah? Ini orang yang taqaddum, ini orang yang terhormat, orang yang mulia, orang yang beruntung. Siapa sih yang mendustakan? Siapa sih yang bisa menandingi Rasulullah? Enggak ada. Enggak. Anta syamsun, anta badrun, anta fi dunya imam. Nah, mudahan di hati kita ada Rasulullah. Di hati kita selalu musyahadah Rasulullah, mencintai Rasulullah, membesarkan Rasulullah. Karena Allah nggak bisa nampak. Arti nggak bisa nampak, Allah itu nampak nyata jelas
dengan johirnya satu makhluk yang pertama. Jelas Allah kelihatan, jelas Allah ada cerita, jelas Allah punya. Mau kodratnya timbul, mau iradatnya timbul, mau ilmunya timbul, semua nampak. Jelas. Siapa manusia pilihan itu? Rasulullah. Siapa orang yang terpilih? Rasulullah. Siapa yang dipilih Allah sebagai Habibnya? Rasulullah. Allahu Akbar. Hebat, hebat. Dan untungnya kita umat sidin itu. Kita ini umat sidin itu. Nang Nabi Adam ada umat sidin, Nabi Nuh ada umat sidin, ada ini kitanya jadi orang nang umat sidin itu, nang memegang seluruh dunia dan akhirat, dan nang memegang semua yang ada. Allahu Akbar. Wajar kalau memuji kita sama Nabi kita. Bukan hanya sekadar beliau Nabi kita, kita dapat kehormatan yang luar biasa, dijadikan umatnya beliau, pangkat yang sungguh luar biasa. Ulama'u ummati kal anbiya fi bani Israil. Aku awal yang dijadikan. Nabi Adam adalah khalifahku, Nabi Nuh adalah khalifahku, para nabi di zaman Bani Israel adalah khalifahku, maka umatku yang menjadi ulama adalah khalifah aku. Derajat mereka sama dengan nabi di zaman Bani Israel. Yang nabi-nabi dahulu adalah khalifahnya aku, kata Nabi Muhammad, maka umatku yang menjadi ulama dan penyambung lisanku adalah khalifah aku. Mereka sederajat dengan nabi-nabi yang dahulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hebat Nabi Muhammad, hebat Rasulullah. Nampak jelas kemuliaan dan kehebatan beliau. Nah itu tadi, ada madakan laut, menabuk kurang lama, ada madakan gelombang, sama aja lakonnya teh. Nah madakan gelombang tuh karena lautnya bergerak, lautnya bergerak. Nah, jadi bilanya kada bergerak, lautnya renyah, bengoknya berbengok. Nah, bilanya bergerak, di lubangnya. Nah kita lihat tuh kan gelombang sesambetannya, padahal tahu ya kita itu bengok, menyenang gelombang. Iya kok. Lihat kita latih memang berkata lihat, tapi kita paham lain. Itu udah lumbang. Api main ke rumah, lihat kita api nama nabuk rumah lain itu udah lumbang. Lain itu udah lumbang ada di sana hantar kapal. Bingung nama hantar kapal kok. Iya kok. Jadi kita takut dalam lumbang. Memang kita takutan itu bingung karena manusia ada lumbang. Kenapa jadi ada gelombang? Karena ada benyok. Jangan ada benyok, ada gelombang. Kita takutan lawan gelombang karena takutan lawan benyok. Kita bersujud, kenapa takutan aku lawan gelombang? Boleh aja, karena kita pilihan dulu gelombang itu benyok. Boleh aja kita berpandir, takutan lawan gelombang. Ada harimau, ada tidak, bukan yang terjadi mulai. Sudah gelombang ya, bujur ya gelombang, tapi mau diitih bujur-bujur karena gelombang mau bingung. Untung yang mau makalakam, ampurnya tuh nang menggalakan. Jadi bukan mulainya begina, berpikir mungkin begina, melawan Tuhan karena. Maka belajar ada sifat 20, ada sifat 20 lagi sifat 20. Belajar ada tauhid. Bahwasanya macan itu adalah diundang mendidihi kadedemakan. Nah ada itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takutan lawan macan, takutan lawan Allah, tapi bukan mulai. Yang berbeda, panggil rongkaunya harimau, jangan itu berpanggil. Tuhan merongkau, jangan. Itu ada bisa berpanggil namanya. Berpanggil nama wajah-wajah aja, nama bahasa ikan aja tuh. Ujar ikan harimau, merongkau. Tapi kan tahu dan mengaruh harimau merongkau tuh. Paham dan itu maksudnya tak? Kenapa aja kok? Harimau jika menghantam luka, berdarah, wawah, bumi bawah, dikeluarkan harimau, berdarah bawah, banyak. Asal sebutin aja badahan muridnya 5.
Siapa yang merungkau? Hai mau kita. Karena Allah Ta'ala lah, ambilin dia yang nyambat itu. Berremeh aja. Nah, siapa yang menyuntik dokter? Allah Ta'ala lah, kan Allah Ta'alanya. Dokter ngambil kombroko, menyuntik aku. Boleh kita menyambat dokter, namanya menyuntik. Boleh. Itu kan syirik ya. Dari bapak aja, dari bapak. Sampai ada dokter namanya menyuntik. Ada dokter namanya menyuntik. Hin. Maulah Allah Ta'ala menyakit pongo. Laki dingin naik kan bilang tak punya orang apa jadi enak kaki kau menyakit. Nyamau Allah Ta'ala menyakit. Di bapak lagi aku nih. Tapi pintar kok panggil. Tangan sapulung dah. Mudahan paham. Al-ahadiyatu bahrun bila mawjin wal wahidatu bahrun ma'a mawjin wallahu a'lam bisawab. Sambungannya Sabtu akan datang. Mudahan paham. Afdhalu dzikri wa ilmin